Jika setiap tipe kepribadian MBTI diberikan kekuatan mutlak, layaknya dewa atau iblis, bagaimana mereka akan menggunakannya? Akan menjadi entitas yang bijaksana dan penuh kasihkah, atau menjadi makhluk yang haus kekuasaan dan penuh kehancuran? Mari kita analisis berdasarkan fungsi kognitif dan kecenderungan psikologis masing-masing dari mereka. Kalau begitu, simak selengkapnya. Kita mulai pembahasannya dari kelompok idealistis, yakni mereka yang memiliki fungsi kognitif NF. Tipe-tipe kepribadian ini akan menjadi dewa penyayang atau menjadi iblis ideologis, seperti INFJ misalnya. Tipe kepribadian ini akan menjadi dewa pemimpin spiritual atau iblis manipulatif. Jika INFJ menjadi dewa, mereka akan menggunakan kekuatan tak terbatasnya untuk membimbing umat manusia ke arah spiritualitas dan pencerahan. Mereka akan menggunakan wawasan mereka untuk menciptakan dunia yang harmonis dan penuh kedamaian. Namun jika INFJ menjadi iblis, mereka akan jatuh ke kegelapan dan menjadi manipulator ulung yang membentuk realitas sesuai dengan ideologi mereka. Mereka akan mengendalikan pikiran dan perasaan makhluk lain, menciptakan doktrin absolut yang mutlak harus dipatuhi. Bergeser ke INFP, mereka akan menjadi dewa kebebasan, atau jika mereka jadi iblis, mereka akan menjadi iblis fanatisme emosional. Ketika INFP menjadi dewa, mereka akan menjadi dewa yang membebaskan jiwa-jiwa tertindas, menciptakan dunia di mana setiap individu bisa hidup sesuai dengan nilai dan perasaan mereka. Namun jika INFP menjadi iblis, sebagai iblis mereka bisa menjadi fanatik emosional yang menghancurkan semua yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Ia akan menciptakan dunia utopia yang hanya menerima individu yang murni menurut standar mereka. Bergeser lagi ke ENFP, mereka akan menjadi dewa kreatif atau iblis kekacauan. Ketika menjadi dewa, ENFP akan menjadi dewa kreativitas yang membiarkan dunia berkembang dengan keunikan dan imajinasi tanpa batas. Ketika menjadi iblis, mereka akan menjadi entitas yang menciptakan kekacauan demi kesenangan. Mereka akan mengubah realitas menjadi mimpi liar yang penuh absurditas, membuat eksistensi menjadi permainan tanpa aturan. Bergeser lagi ke ENFJ. Jika tipe kepribadian ini menjadi dewa, mereka akan menjadi dewa yang karismatik atau iblis kultus. Dalam bentuk dewa, INFJ akan menjadi pemimpin dewa yang membawa umatnya menuju pencerahan kolektif dan menciptakan dunia yang penuh kasih serta persatuan. Namun dalam bentuk iblisnya, mereka akan membentuk kultus besar yang mengendalikan hati dan pikiran semua makhluk, menuntut kesetiaan mutlak terhadap dirinya sebagai satu-satunya kebenaran. Sekarang kita beralih ke kelompok pemikir. Kelompok ini diisi oleh tipe-tipe kepribadian dengan fungsi kognitif NT. Dalam kelompok ini akan dipenuhi oleh dewa intelektual atau iblis penguasa, seperti INTJ contohnya. INTJ dalam bentuk dewa, mereka akan menjadi dewa ketertiban atau iblis tirani. Ketika INTJ menjadi dewa, mereka akan menjadi dewa yang menciptakan dunia dengan sistem yang sempurna tanpa ketidakseimbangan, di mana logika dan efisiensi akan mendominasi. Namun ketika INTJ menjadi iblis, mereka akan berubah menjadi diktator absolut yang mengatur setiap aspek eksistensi, menghapus kebebasan demi efektivitas, dan menciptakan kesempurnaan total menurut standar dirinya. Beralih ke INTP, mereka bisa menjadi dewa pengetahuan atau iblis eksperimen gila. Dalam bentuk dewanya, INTP akan menjadi dewa pengetahuan yang mengungkap rahasia alam semesta dan memberikan kebijaksanaan kepada semua makhluk. Namun dalam wujud iblisnya, mereka akan mengubah dunia menjadi laboratorium eksperimental, mempermainkan hukum realitas hanya untuk kepuasan intelektual mereka. Kita bergeser lagi, ada ENTJ. Tipe kepribadian ini bisa menjadi dewa peradaban atau iblis penakluk. Jika mereka menjadi dewa, ENTJ akan menjadi dewa yang membangun peradaban yang megah, yang mengatur dunia dengan sistem yang efisien dan kuat. Namun sebaliknya, sebagai iblis, ENTJ akan menjadi penguasa yang menaklukkan semua dimensi, memperbudak semua makhluk demi ambisi dan dominasi bagi diri mereka sendiri. Bergeser lagi ada ENTP.
Mereka adalah dewa revolusi atau iblis kekacauan absolut. ENTP akan menjadi dewa perubahan yang mendorong inovasi, kebebasan berpikir, dan penciptaan tanpa batas. Namun dalam bentuk iblisnya, mereka akan menjadi perusuh realitas, pencipta kontradiksi dalam eksistensi, bahkan mereka berpotensi besar akan mengacaukan hukum alam hanya untuk melihat apa yang terjadi. Kita beralih ke kelompok pelaksana. Kelompok yang diisi oleh tipe-tipe yang memiliki fungsi kognitif SJ. Kelompok yang dihuni dewa hukum atau iblis otoriter, ISTJ dalam kelompok ini misalnya. Mereka adalah dewa keadilan atau iblis tirani dogmatis. Ketika menjadi dewa, ISTJ akan menjadi dewa hukum dan keadilan. Mereka akan menjaga keseimbangan dan memastikan aturan ditegakkan dengan sangat adil bagi semuanya. Namun ketika mereka menjadi iblis, ISTJ akan menjadi iblis tiran yang menghancurkan semua bentuk kebebasan, memaksakan aturan absolut tanpa ruang untuk fleksibilitas. Bergeser ada ISFJ, dewa pelindung atau iblis kontrol emosional. Dalam bentuk dewanya, ISFJ akan menjadi dewa perlindungan, dewa penjaga kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua makhluk dengan penuh kasih sayang. Namun jika bentuk iblisnya, mereka akan menjadi entitas yang menciptakan dunia mengekang di mana tidak ada satupun individu yang bisa menyimpang dari norma yang mereka tetapkan. Bergeser lagi ada ESTJ. Mereka adalah dewa organisasi atau iblis otoritas mutlak. ESTJ akan menjadi dewa yang memastikan keteraturan dan kemakmuran dunia. Mereka akan mengelola segalanya dengan sistematis dan efisien. Namun jika jatuh ke kegelapan dan menjadi iblis, ESTJ akan menjadi otoritas mutlak yang mengontrol semua aspek kehidupan, menekan semua bentuk individualitas. Bergeser lagi ada ESFJ. Mereka akan menjadi dewa keharmonisan atau iblis manipulator sosial. Ketika mereka menjadi dewa, ESFJ akan menjadi dewa keharmonisan yang menciptakan dunia di mana semua makhluk hidup berada dalam keseimbangan sosial yang sempurna. Namun sebagai iblis, mereka akan menjadi manipulator sosial yang mengendalikan emosi dan hubungan demi menjaga ilusi dunia yang mereka anggap ideal. Sekarang kita beralih ke kelompok terakhir, kelompok petualang. Kelompok yang diisi oleh tipe kepribadian berfungsi kognitif SP. Kelompok para dewa kebebasan atau iblis hedonis. Dalam kelompok ini ada ISTP, sang dewa pejuang atau iblis penghancur. Dalam bentuk dewanya, ISTP akan menjadi dewa yang melindungi kebebasan dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka akan menghancurkan ancaman demi menciptakan keseimbangan. Namun dalam bentuk iblisnya, ISTP akan menjadi iblis penghancur tanpa emosi yang menganggap kehancuran sebagai seni dan kesenangan pribadi. Bergeser ada ISFP, sang dewa keindahan atau iblis egoisme mutlak. ISFP akan menjadi dewa seni dan ekspresi, dewa yang menciptakan dunia penuh keindahan dan kebebasan individu. Jika menjadi iblis, mereka akan menjadi entitas egois yang hanya peduli pada kepuasan pribadi tanpa peduli dampaknya terhadap orang lain. Bergeser lagi ada ESTP, sang dewa petualangan atau iblis anarki. ESTP dalam bentuk dewanya akan menjadi dewa keberanian yang membawa dunia ke dalam petualangan dan eksplorasi tanpa akhir. Sedangkan ESTP dalam bentuk iblis akan menciptakan dunia yang penuh dengan kekerasan dan permainan tanpa aturan, di mana yang terkuatlah yang akan bertahan. Dan yang terakhir ada ISFP, sang dewa kebahagiaan atau iblis hedonisme tanpa batas. ISFP akan menjadi dewa kegembiraan yang menyebarkan sukacita dan kebahagiaan kepada semua makhluk. Namun ISFP bentuk iblis akan mengubah dunia menjadi pesta tanpa akhir, menjerumuskan semua makhluk ke dalam kenikmatan yang merusak keharmonisan. Kesimpulannya ialah, kekuatan mutlak bukan sekadar anugerah, tetapi juga ujian bagi esensi terdalam untuk setiap individu. MBTI memberikan gambaran tentang bagaimana setiap tipe memproses dunia, dan dengan kekuatan tak terbatas, karakter sejati mereka akan semakin terpoles. Menjadi dewa yang membangun atau menjadi iblis yang menghancurkan
Ada yang menciptakan surga dengan idealismenya, ada pula yang menjerumuskan realitas ke dalam neraka egoisme dan kehancuran. Pada akhirnya bukan kekuatan yang menentukan apakah seseorang menjadi iblis atau dewa, melainkan bagaimana mereka menggunakannya. Untuk penutup, jika kamu memiliki kekuatan tak terbatas, apakah kamu akan menciptakan dunia yang lebih baik atau mengubahnya menjadi ladang ambisi pribadimu? Setiap keputusan, sekecil apapun, adalah refleksi dari siapa kita sebenarnya. Maka, bahkan tanpa kekuatan ilahi, kita tetap memiliki pilihan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Atau membiarkan sisi tergelap, kita mengambil kendali. Dunia mungkin tidak akan memberimu kekuatan mutlak, tetapi bagaimana kamu menggunakan kekuatan yang sudah kamu miliki, itu adalah yang menentukan apakah kamu akan dikenang sebagai dewa atau ditakuti sebagai iblis. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.